Hai, kali ini Info ID akan membahas buku-buku yang membuat bingung para ahli dunia. Buku bisa disebut sebagai jendela dunia, karena di dalamnya berisi informasi dan pengetahuan. Akan tetapi, ada beberapa buku yang bisa dikatakan sebagai jendela tertutup. Kenapa demikian? Karena tidak seperti buku-buku biasanya, buku-buku ini justru malah menimbulkan tanda tanya untuk para pembacanya. Penasaran ya? Yuk kita simak videonya. Of Soyga. Pada tanggal 10 Maret 1552, matematikawan John Dee melakukan percakapan dengan malaikat, atau setidaknya seperti itulah yang dia klaim. Sebagai seorang ilmuwan yang meyakini iptek sekaligus sihir, kehidupan Dee merupakan gabungan dari pengetahuan berbasis ilmu pengetahuan dan alam gaib. Selama hidupnya, Dee sudah mengumpulkan begitu banyak buku, sampai-sampai koleksi bukunya menjadi salah satu yang terbesar di kota London pada masa itu. Dari sekian banyak buku yang dimiliki oleh Dee, ada salah satu buku miliknya yang paling menarik perhatian adalah buku berjudul Book of Soyga atau buku Soyga. Buku ini tersusun dari lebih dari 40.000 kata. Namun, kata-kata yang menyusun buku tersebut tersusun secara tidak wajar, sehingga orang yang membacanya akan sulit mengerti akan isinya. Meskipun begitu, Dee tidak menyerah dan berusaha keras untuk menerjemahkan kata-kata yang menyusun buku tersebut. Dee akhirnya sadar kalau tulisan yang terdapat dalam buku Soyga aslinya adalah semacam ensiklopedia khusus mantra sihir. Namun, misteri yang menyelimuti Soyga belum berhenti sampai di sana. Pada 30 halaman paling belakang terdapat tabel-tabel huruf yang Dee sendiri tidak paham. Hingga akhir ayatnya, Dee tidak pernah berhasil memecahkan maksud tabel tersebut. Saat pulang ke Eropa, Dee mengaku berhasil berkomunikasi dengan malaikat Uril dengan bantuan perantara spiritual. Dee bertanya apakah isi dari buku Soyga sebenarnya. Uril lantas menjawab kalau Soyga adalah buku yang diterima oleh Adam saat ia belum diusir dari Taman Eden. Saat Dee meminta bantuan Uril untuk menerjemahkan isi buku ini, Uril menolak karena malaikat Michael yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama hampir 5 abad kemudian, keberadaan buku Soyga sempat menghilang dari pengetahuan manusia. Cuman ada 2 kopi buku ini yang berada di perpustakaan Inggris. Codex Serafianus. Codex Serafianus bisa dikatakan sebagai salah satu buku paling membingungkan di dunia. Saat membaca buku ensiklopedia ini penuh dengan gambar-gambar ilustrasi yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, sampul buku ini menampilkan gambar 2 makhluk mirip manusia yang awalnya berhubungan badan, namun kemudian menyatu menjadi buaya. Kemudian saat Anda membuka halaman demi halaman, Anda akan langsung melihat gambar-gambar yang tidak kalah aneh seperti ayam tanpa badan, kuda yang bagian belakangnya berbentuk umbi, pohon yang seperti sendok kayu, dan lain sebagainya. Codex Serafianus merupakan buku hasil karya arsitek Italia yang bernama Luigi Serafini. Dengan melihat gaya ilustrasinya, Anda mungkin akan mengira kalau buku ini berasal dari abad pertengahan. Faktanya, Codex Serafianus tergolong sebagai buku modern karena buku ini pertama kali terbit pada tahun 1981. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kendati Codex Serafianus penuh dengan ilustrasi yang tidak masuk akal, buku ini ternyata merupakan buku ilmiah. Seluruh isi buku ini ditulis tangan dan digambar oleh Serafini sendiri. Butuh waktu 2 tahun bagi Serafini hingga ia bisa merampungkan buku ini. Tidak ada yang tahu apa maksud dari buku ini selain Serafini sendiri. Pasalnya, selain penuh dengan gambar-gambar berbau fantasi, buku ini juga dipenuhi dengan tulisan dan karakter yang tidak mirip dengan bahasa manapun yang ada di dunia. Satu-satunya hal yang sudah diketahui oleh ilmuwan mengenai buku ini adalah Serafianus merupakan hasil modifikasi dari nama Serafini. Rohonsi Codex. Salah satu buku paling misterius yang pernah dibuat adalah Rohonsi Codex, atau dikenal juga sebagai Rohons Codex. Asalnya, buku ini penuh dengan tulisan dan gambar ilustrasi yang maknanya belum diketahui hingga sekarang. Jika hal tersebut masih belum cukup misterius, tidak ada yang tahu asal-muasal dari buku ini. Keberadaan Rohonsi Codex sendiri pertama kali diketahui oleh publik saat Akademi Iptek Hongaria di kota Rohon menerima sumbangan buku ini pada abad ke-19. Namun identitas orang yang menyumbangkan buku ini tidak diketahui. Demikian pula dengan identitas asli penulis buku ini. Salah satu alasan mengapa Rohonsi Codex tidak bisa diterjemahkan adalah karena buku ini mengandung begitu banyak alfabet yang berbeda. Kebanyakan alfabet terdiri dari 20 hingga 40 macam huruf, sehingga mereka yang melakukan penerjemahan bisa menandai simbol alfabetnya dengan huruf. Namun teknik macam itu tidak bisa diterapkan untuk Rohonsi Codex. Pasalnya, buku setebal 448 halaman ini menggunakan 200 simbol huruf berbeda yang metode penggunaan
penemuan dan tata bahasanya masih membingungkan kalangan ilmuwan hingga sekarang. Spekulasi pun bermunculan mengenai dari manakah sebenarnya simbol-simbol menyerupai huruf yang menyusun buku ini. The Story of the Vivian Girl. Henry Dagger adalah nama dari seorang pria asal Chicago, AS yang sehari-harinya berprofesi sebagai tugas kebersihan. Dari luar, Henry nampak tidak ada bedanya dengan pria normal. Namun, saat ia sedang tidak bekerja, Henry ternyata memiliki hobi menulis salah satu buku paling aneh yang ada dalam sejarah manusia. Saat Henry dan NBSP meninggal pada tahun 1973, pemilik apartemen Henry memutuskan untuk mengecek kamarnya. Saat itulah ia disambut dengan pemandangan yang membuatnya terpana. Di dalam kamar Henry, ia menemukan naskah tulisan sebanyak 15.000 halaman dengan judul Cerita Gadis-Gadis Vivian dalam apa yang diketahui sebagai jagadnya yang tidak nyata dari peperangan Glandeco Angeliana yang disebabkan oleh pemberontakan budak anak-anak. Total ada lebih dari 9 juta kata dan 300 gambar lukisan cat air yang menyusun naskah ini. Kebanyakan dari gambar-gambar tersebut diambil secara acak dari majalah dan surat kabar yang kemudian disalin pada naskah. Sebagian dari gambar ilustrasi tersebut dibuat pada kertas sepanjang lebih dari 3 meter. Secara singkat, buku bercerita tentang 7 orang gadis yang terlibat dalam petualangan untuk membebaskan anak-anak yang diperbudak oleh bangsa Glandeliana. Alur cerita dalam naskah ini sedikit banyak terinspirasi dari Perang Saudara Amerika. Kebetulan Henry memang diketahui sebagai penggemar sejarah Perang Saudara Amerika, di mana pro dan kontra mengenai perbudakan kulit hitam menjadi salah satu penyebab timbulnya perang ini. Henry diperkirakan menghabiskan waktu selama berpuluh-puluh tahun untuk menggarap naskah ini. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Henry membuat naskah sepanjang ini. Pasalnya, selama menempati apartemen tersebut selama hampir berabad-abad, Henry tidak pernah bercerita kepada orang lain kalau ia membuat naskah ini. Itulah beberapa buku yang membuat para ahli sampai bingung akan keberadaannya dan sekarang masih menjadi misteri. Kalau ada buku yang lain bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan di share ya.